Berikut ini tutorial uji reliabilitas pada skala Guttman atau benar ya tidak, di mana di sini sudah kita buat ketentuannya pada video sebelumnya. Untuk pertanyaan 1 sampai 7 apabila responden menjawab ya dinyatakan benar, kemudian apabila responden menjawab tidak dinyatakan salah. Pada pertanyaan 8 10 apabila menjawab tidak dinyatakan benar, kemudian apabila menjawab ya dinyatakan salah. Kemudian ini pada video sebelumnya juga sudah kita buat uji validitas pada data sebanyak 20 responden pada 10 pertanyaan, di mana ini merupakan proses pengerjaannya, di mana di sini hasilnya sudah kita peroleh pada uji validitasnya menggunakan koefisien reprodusibilitas, di mana nilainya sudah memenuhi reprodusibilitas kalau nilainya sudah lebih besar pada 0,9. Kemudian pada koefisien skalabilitas juga sudah memenuhi dengan nilai di atas 0,6, sehingga data tersebut dapat dinyatakan valid pada skala Guttman. Selanjutnya pada video kali ini merupakan kelanjutannya, yaitu melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini menggunakan kadar Richardson. Di sini ada rumusnya yang biasa disebut KR20 dan KR21. Di sini ada beberapa ketentuan kriterianya. Kemudian N di sini kita dapat peroleh nilainya berapa banyak pertanyaan yang digunakan pada kuesioner tersebut, yaitu di sini banyaknya pertanyaan ada 10 pertanyaan. Berbeda dengan pada uji validitas, yaitu jumlah pertanyaan dikali dengan jumlah responden. Di sini N-nya 10, kemudian sigma V kali Q. Sigma V ini merupakan dapat kita lihat dari totalnya. Pertama kita buat count if dari pertanyaan 1 pada 20 responden tersebut, yaitu count if 1, karena pada pertanyaan 1 sampai 7 apabila menjawab 1 dinyatakan benar. Kemudian kita tarik sampai pertanyaan 7, kemudian pertanyaan 8 sampai 10, yaitu count if dari pertanyaan 8 ke 20 responden tersebut menjawab 0. Menjawab 0 berarti dinyatakan benar. Pertanyaan 8 sampai 10. Di sini adalah V merupakan proporsi responden menjawab benar, sehingga di sini 20 per jumlah responden, 20 per 20. Kemudian di sini saya tarik secara keseluruhan. Kemudian untuk Q di sini proporsi menjawab salah, yaitu 1 dikurang P. Kemudian P dikali Q, kita langsung kalikan saja P dikali Q. Kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan P dikali Q tersebut. P dikali Q di sini kita peroleh nilainya yaitu 0,57, sehingga langsung kita isi di sini sigma P dikali Q, hasilnya itu 0,57. Kemudian nilai VAR atau standar deviasi dikuadratkan. Standar deviasi dikuadratkan sama dengan nilai varians. Dapat kita lakukan menggunakan rumus yang sudah disediakan di Excel. Oh, di sini salah tadi, bukan rata-rata. Maksudnya di sini adalah VAR, atau bisa juga nanti menggunakan standar deviasi atau STD kuadrat. Langsung kita buat di sini biar lebih cepat. VAR. Kemudian minnya adalah rata-rata atau average. Average-nya yaitu rata-rata dari jawaban responden menjawab benar, yaitu nilainya 9,35. Kemudian VAR di sini 0,33. Kemudian minnya, kemudian langsung saja kita hitung nilai KR21-nya. KR21 menggunakan rumus yang sudah disediakan di sebelah kiri, yaitu di sini N per N dikurang 1. N dikurang 1. Kemudian di sini kita kalikan dengan standar deviasi dikurang sigma V kali Q. Dikurang sigma V kali Q itu 0,57. Kemudian dibagikan dengan standar deviasi atau VAR atau VAR-nya. Sehingga di sini kita peroleh nilainya minus 0,748
Jadi di sini langsung kita kalikan 1 dikali minus 0,748. Hasilnya itu minus 83. Minus 0,83. Kemudian pada KR21-nya rumusnya juga sudah kita sediakan di sebelah kiri, yaitu N per N kurang 1 dikali 1 dikurang M dikali N dikurang M per N kali var atau standar deviasi kuadrat. Di sini langsung kita buat min dikali N-nya dikurang min-nya. N dikurang min. Kemudian kita bagikan dari N dikali standar deviasi kuadrat atau var-nya dikali dengan var-nya. Kemudian ini tadi 1,1. Kemudian di sini kita kalikan 1 dikurang 6/3,27. Kemudian kita selanjutnya 1,1 dikalikan 0,85, kita peroleh nilainya minus 0,95. Jadi nilainya di sini minus untuk KR20 dan KR21 juga minus. Jadi ini masih di luar dari nilai kriteria reliabilitas. Jadi kita menggunakan cara yang sudah saya upload pada video sebelumnya untuk mengatasi data tidak reliable. Di sini kita menggunakan data cadangan, yaitu 30% dari 30% dari jumlah responden, sehingga kita peroleh data cadangannya itu kita tambahkan 6 responden. Jadi kita tambah 6 responden untuk mengatasi data yang tidak reliable tadi, karena masalah reliabilitas itu berkaitan dengan responden yang tidak konsisten menjawab pertanyaan kita. Jadi kita coba hitung ulang lagi, itu 20 responden tadi kita pindahkan pada pengerjaan ulang. Kemudian kita tambahkan dengan data cadangan sebanyak 6 responden. Data cadangan sebanyak 6 responden. Jadi di sini kita sarankan jangan melakukan manipulasi data, gunakan data cadangan. Data cadangan merupakan data yang kita sebar ulang pada populasi penelitian kita. Jadi jangan pernah melakukan manipulasi data. Selanjutnya kita lakukan pengerjaan ulang seperti yang tadi pada 26 responden. Pada 26 responden, di sini tadi masih 20 responden, coba kita buat jadi 26 responden, kita tarik. Sebanyak berarti di sini 26 responden. Jadi menjawab benar untuk pertanyaan 1 sampai 7, kemudian untuk pertanyaan 8 sampai 10 yang menjawab benar. Oke, jadi untuk proporsinya tadi yang menjawab benar berarti 25 per jumlah respondennya 26, sehingga kita peroleh proporsinya dalam bentuk 0,96. Kemudian sampai pertanyaan 10 tadi nilainya 1. Kemudian proporsi menjawab salah, yaitu langsung saja 1 dikurang proporsi menjawab benar. Kemudian kita peroleh di sini penjumlahan dari PK Liki, yaitu PK Liki dijumlahkan nilainya 0,59. Jadi nilainya 0,59 untuk sigma PK Liki. Kemudian untuk var-nya, varians dari jawaban benar itu 0,76. Kemudian rata-rata atau average dari menjawab benar berarti 9,35. Jadi datanya sudah kita peroleh, kita tinggal input saja. Di sini untuk validitasnya sama seperti yang tadi, tidak ada perubahan walaupun kita menambah jumlah respondennya sebanyak 6 responden, sama dengan hasilnya 0,935 dan 0,61, dan data tersebut dinyatakan valid. Kemudian untuk N-nya untuk menguji reliabilitas nilai N-nya 10, kemudian sigma P dikali Q-nya yaitu 0,59, kemudian untuk var-nya 0,76, kemudian untuk min-nya 9,35. Langsung saja kita hitung nilai KR20-nya, yaitu sama dengan yang tadi, N per N dikurang 1, yaitu tadi hasilnya 1,11, kemudian ini mungkin akan beda nilainya, yaitu
VAR dikurang sigma P dikali Q dibagi dengan VAR itu 0,23. Jadi langsung saja kita kalikan 1,1 dikali 0,23 itu hasilnya 0,25. Kemudian untuk KR21-nya berarti di sini N per N dikurang 1 nilainya 1,1, kemudian 1 dikurang min dikali N dikurang M per N kali VAR. Per N dikali VAR-nya. Jadi di sini kita peroleh hasilnya 6,11. Kemudian di sini untuk N dikali VAR-nya kita peroleh nilainya yaitu 7,6. Jadi di sini 1,11. Kemudian di sini 1 dikurang 6 dibagi 7,64 nilainya 0,2. Jadi di sini akhirnya 1,1 dikali 0,2 kita peroleh hasilnya yaitu untuk KR21-nya 0,22. Jadi untuk hasil dari KR20 ini KR20 sering digunakan pada pertanyaan yang pertanyaannya yang ganjil, dan KR21 untuk pertanyaan yang genap. Dan di sini nilainya kita gunakan dua-dua KR20 dan KR21. Nilai KR20 kita peroleh tadi 0,25. 0,25 berada pada rentang 0,21 sampai 0,40. Jadi data tersebut dapat kita kategorikan pada reliabilitas rendah. Jadi untuk data tadi yang sudah kita tambahkan dengan data cadangan yaitu berada pada reliabilitas rendah. Kemudian untuk kita peroleh nilainya yaitu 0,22. 0,22 tersebut juga berada pada kriteria reliabilitas 0,21 sampai 0,40 itu berada pada reliabilitas rendah. Jadi dapat kita simpulkan data tersebut memenuhi kriteria reliabilitas atau dapat kita nyatakan pada reliabilitas rendah. Jadi data yang sudah kita uji dengan menambahkan data cadangan, data cadangan ini merupakan data yang kita sebar ulang untuk pada populasi kita, sehingga data cadangan itu bukan hasil manipulasi, adalah data yang kita sebar ulang atau data yang kita tambahkan pada populasi kita. Jadi setelah kita lakukan penambahan data, hasilnya juga tetap valid, kemudian untuk reliabilitasnya juga sudah reliable pada kategori reliabilitas rendah. Jadi di sini dapat kita lihat sudah memenuhi valid dan reliable.